Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap aktivitas seperti biasa. Dan untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga diberikan kelancaran dalam setiap urusannya. Amin. Oke. Setelah beberapa hari lalu gue cuma update yang mana semacam sebuah informasi potongan-potongan saja, atau hal-hal kecil mungkin lah ya, dianggapnya seperti itu. Nah, di video kali ini itu bakal ada sebuah informasi atau beberapa informasi yang bisa dikatakan kemajuan itu atau perkembangan informasi dari Pi Network. Oke, kita langsung aja ke informasi yang lagi ramai dibicarakan, yaitu kabar baik ini dari Pi International News ya, dari Cina sepertinya. Kabar baik katanya gitu, pendaftaran jaringan Pi dengan US Patent and Trademark Office katanya itu. Jadi untuk lebih jelasnya, ini bahasanya kan karena mungkin baku ya, atau terjemahan mungkin seperti itu. Nah, ada yang bahasa lebih enak untuk kita asumsi ya kan ya, karena kalau misalkan bahasanya belibet, gue juga ngegunainnya bahasa sehari-hari supaya bisa lebih mudah dimengerti gitu loh. Nah, ini tafsir menurut BMN Al-Said ya, itu kabar baik. Nah, Pi Network terdaftar di kantor Patent and Trademark Amerika Serikat. Itu baca selengkapnya di Hoka News gitu kan. Kalau mau baca silahkan di Hoka News. Nah, ini cuman gambarannya saja atau tampilan awalnya ya, tanggal 30 Maret. Sekarang tanggal berapa? 31, berarti baru kemarin banget ini ya. Nah, ada yang menjadi sebuah pertanyaan bagi gue pribadi, khususnya ya untuk diinformasikan ke pioner yang lain juga, yaitu apa kantor Patent and Trademark itu kan, itu yang jadi pertanyaan. Kalau misalkan cuma dibaca sekilas, wah iya bener nih udah terdaftar gitu kan. Nah, gue penasaran gitu kan, apa ya kantor Patent and Trademark tuh, ada nggak gitu kan. Jadi, iya dong, harus cari tahu, jangan cuma asumsi sekilas. Gue nggak bisa seperti itu ya. Gue selalu berusaha ingin memberikan informasi yang benar-benar matang gitu loh. Jadi nggak cuma apa ya, sekedar menyampaikan saja. Kalau misalkan ada hal yang bisa gue lebih lebih jelaskan, atau untuk sebuah pencerahan yang lebih cerah lagi lah gitu informasinya, ya gue bantu gitu kan. Gue juga suka menikmati informasi soalnya. Nah, ini dia menurut Mbah Google ya kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat, bahasa Inggrisnya United States Patent and Trademarks Office atau USPTO disingkat itu ya. Nah, berarti maksudnya ini kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat ya. Nah, maksudnya ialah kan gitu, badan administratif yang bertugas mengeluarkan paten dan merek dagang di Amerika Serikat. USPTO dianggap sebagai agen terpenting di bidang paten, khususnya dalam hal ukuran ekonomi pasar Amerika Serikat. Oke. Jadi maksud dari berita Hoka News ini ya kan, di sini kan dijelaskan Pi Network itu terdaftar gitu kan. Itu artinya berarti
waktu ada 3 bulan yang lalu tuh sempet gua bahas juga gitu bahwasanya Pay Network itu ada kantornya ya kan, dan menurut informasi gitu itu dipegangnya sama Dr. Cheng Diopan ya gitu, tapi pendirinya ya Dr. Nicholas dan beberapa core tim inti gitu. Tapi yang megangnya itu kalau bahasa ini ya mungkin apa, sertifikatnya lah ya gitu, itu Cheng Diopan menurut informasi. Udah lama banget itu informasi, itu adanya juga sama di Amerika ya kan. Nah itu udah resmi gitu. Tapi di sini itu kan masalah legalitas ya kan, atau legalitas atau apa yang namanya disebutnya ya, keabsahan lah atau keresmian Pay Network gitu kan. Pay Network ini resmi nggak sih? Nah itu resmi, kantornya ada di Amerika Serikat. Nah kalau misalkan ya mungkin yang di Cina juga ada gitu kan, atau bisa dikatakan ya base camp lah gitu kan, karena kan kita tahu Dr. Cheng sama Dr. Reni ini sering banget ada di Cina gitu kan, tapi ya kantornya dikatakan diinformasikan ada di Amerika Serikat. Nah terus bagaimana dengan hubungannya informasi dari Hoka News ini gitu? Ini bukan, di sini kan dikatakannya Pay Network terdaftar di kantor paten atau bisa dikatakan tadi di sini itu dagang ya gitu. Di sini paten dan merek dagang gitu. Jadi gini, di sini kan pendaftaran jaringan Pay dengan nih. Jadi yang pada intinya gitu loh, ini masalah merek dagang dan apa ya, paten itu ya paten itu ya lebih ke hak cipta mungkin gitu loh, memiliki apa ya, masalah dagang lah. Jadi kita itu kalau misalkan di Indonesia kan ada izin mendirikan bangunan ya, surat IMB atau kayak gitu. Nah ini mungkin semacam surat izin gitu ya, surat izin untuk merek dan dagang itu kan. Jadi kalau misalkan Pay Network kantornya ada, terus karena mungkin gitu kan, mungkin ini ya gue cuman asumsi aja, karena kan ya biasalah barangkali yang punya asumsi yang lain dari asumsi gue silahkan komen aja gitu. Karena mungkin seperti ini, cryptocurrency atau Pay Network secara apa ya, bisa di fisik lah, yang sering gue bilang itu secara fisik kan cryptocurrency ya kan, tapi secara pemaknaan atau maknanya kan berarti mata uang global gitu loh, mata uang digital ya kan. Nah di sini yang dimaksudkan merek dagang gitu kan, masalah paten atau hak cipta ya mungkin karena sudah diresmikan intinya, atau dilegalkan atau disahkan gitu, karena terkait fisik cryptocurrency Pay Network itu sendiri gitu. Itu kan yang termasuk berikut ke masalah pemaknaannya sebagai mata uang digital gitu. Nah ini perlu sebenarnya, karena apa? Mungkin ini mungkin loh ya, mungkin nah yang nanti kabarnya gitu, kabarnya Pay Network itu akan ada di listing di exchanger. Nah mungkin masuknya ke situ ya pembahasan ini gitu loh. Karena kan apa? Karena ya banyak orang yang apa ya namanya, ya bisa dikatakan berasumsi ke sana gitu loh. Kalaupun mungkin untuk saat ini itu kan udah gue bahas di obrolan asumsi, udah gue bahas di obrolan real fakta gitu kan, di video-video sebelumnya itu banyak orang berasumsi bahwasanya memang nantinya Pay Network itu bakal listing terdaftar di
exchanger gitu kan. Ya gue nggak tahu kapannya, yang jelas yang sering disampaikan oleh Dr. Nicholas itu Pi Network itu sebagai mata uang digital dan kegunaannya untuk tukar barang dan jasa sebagaimana mata uang fiat ya gitu. Jadi kalau soal ada perubahan kesananya sebagai bisa di listing gitu kan, kayak kita tahu Atlantis, Binance itu udah semua banyak yang tertarik gitu kan. Cuman kan logikanya kalau misalkan melihat ke harga konsensus yang sekarang lagi rame banget gitu kan, dipromosikan, disuarakan sama orang banyak, itu ya maaf sangat mengerikan kalau gue bilang. Harus listing di exchanger gitu. Melongo semua lah. Binance Bitcoin aja yang saat ini menduduki katanya peringkat pertama ya kan sebagai koin digital. Harganya kalau tidak salah itu kisaran 200 jutaan lah ini gitu. Pi Network kalau bagi orang-orang yang aktif di cryptocurrency bisa disepelekan. Masa sih koin digital baru harganya langsung miliaran itu loh, ya kan? Nah ini cuman asumsi gua aja ya, barangkali ada yang stay selalu di channel Mang Adun punya pemikiran lain soal terkait atau lebih tahu dengan yang dimaksud dengan kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat terkait pendaftaran Pi Network ini gitu. Silahkan komen aja ya, ini sebenarnya maksudnya gimana sih gitu. Kita ngobrol-ngobrol aja, barangkali asumsi gua menyimpang gitu kan atau tidak sesuai, tolong diluruskan ya itu loh. Nah terus ini ada informasi yang kemarin sebenarnya gue udah ini kisaran 2 minggu lalu lah ya, itu langsung bahkan dari saudara yang lagi jalan-jalan ke Kerawang Kota nih, ini rame padahal nih saudara gue ini bukan pioner gitu kan. Terus dia bilang gini, itu di Kerawang Kota rame loh katanya. Apa sih ya itu penepok itu katanya gitu kan. Emang ramai kenapa? Ya iya katanya itu kan dia kayak bayar berapa gitu katanya. Nah nantinya bisa gitu katanya. Wah kata gua apa itu soal lulus QC, jadi dibantu lah ya kita kalau misalkan ada yang belum lulus QC, terus kita ngasih jatah lah biar untuk dioperasikan gitu, gimana caranya biar bisa lulus QC sampai lulus gitu. Gua sebenarnya itu kurang logis sebenarnya. Jadi kok bisanya ada pembayaran sampai seperti itu? Nah, jangan-jangan ini informasi ini yang kemarin 2 minggu lalu ada di daerah gua juga gitu kan. Itu sekedar info ya ini ya. Tuh gue pas baca ngeri banget, sialan gitu. Nih ya, lagi santer beredar kasus penipuan yang disinyalir berawal dari Jawa Tengah ya, karena selalu tergiur dengan harga tinggi tanpa pengetahuan yang mumpuni. Para pionir diminta uang 2 juta dengan modus nanti koinnya ditukar dengan harga tinggi, harga konsensus ya. Sudah terkumpul sekitar 5.000 pioner. Wow, kalau dijumlahkan lumayan jadi 10 miliar. Wah, pelakunya bukan sekedar atau nggak mungkin perorangan, tapi sindikasi atau sindikat ya gitu loh, yang selalu kasih edukasi, iming-iming, info. Ini sedang didalami dan ditindaklanjuti karena sangat merugikan banyak pioner dan ada unsur pidananya. Ya iya, karena penipuan gitu kan. Makanya teman-teman tolong waspada dan ambil info dari sumber yang jelas gitu. Nah itu ada di web Pi Network kita semua dari grup sebelah. Hati-hati dan waspadalah. Aduh, ngeri banget ini informasinya. Jangan-jangan yang beberapa minggu lalu gua dengar kabar itu yang katanya ngasih duit berapa gitu, jangan-jangan masuk ke sini juga gitu loh. Ini sampai 5.000 loh korbannya pioner.
Aduh. Gua udah sering kali bilang jangan sampai ketinggalan informasi. Kalau tidak tahu ya nanya sama yang tahu. Ini sudah tidak mau nyari tahu sendiri, sudah tidak mau nanya, sok-sokan tahu gitu loh. Gue udah ya maaf ya, gue juga sama lah, saling mengingatkan gitu. Tapi ayolah gabung di grup komunitas, khususnya grup komunitas yang bener-bener real ya gitu, kayak grup-grup WhatsApp, terus melakukan kopdar yang maaf itu kopdar juga hati-hati ya. Bisa dikatakan ini yang orang sampai 5.000 orang ini kan bukan orang sedikit. Jangan-jangan nah ini sindikatnya ini justru kopdar atau kumpulan-kumpulan yang orangnya bahkan katanya yang sering memberikan edukasi gitu loh. Mengerikan. Jadi orang-orang awam ya yang tidak tahu masalah Penitalk akhirnya dimanfaatkan gitu. Tolonglah ya untuk tim referral, kasihan gitu loh, lagi susah uang kayak gini itu. Tolong kita saling jaga, saling menyelamatkan satu sama lain lah ya. Jangan sampai ada kejadian seperti ini kan. Udah mah banyak yang nyinyir sama Penitalk gitu loh. Ada kejadian kayak gini juga. Gimana orang mau tambah percaya? Gimana yang nyinyir nggak tambah nyinyir? Kalau sampai terjadi kayak gini kan ini resiko banget. Kayak gue juga cuman menyampaikan gitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan ya, amin. Jangan lupa jaga perasa sandi dan koin, itu yang padahal sering banget disampaikan oleh core team gitu. Oke, ini dari payment asset juga, ini juga lagi ramai pilot gitu ya. Jadi pecan mall, gue nggak ngerti kenapa mungkin tipe atau salah nyebut kali ya payment asset ini, maksudnya mungkin pilot gitu kan, bukan pitch and mall. Karena waktu di list daftar 12 anggota hackathon yang melakukan jajak pendapat ya pitch and mall pilot ya pilot gitu kan, itu beda. Nah ini selamat datang di web 3 untuk untuk pilot. Gue juga jadi mau salah nyebut dah. Sebuah pusat untuk pengiriman terdesentralisasikan untuk semua pekerjaan perintis pada ekosistem harian yang tersentralisasikan dengan cepat, aman dan terjamin katanya. Ini semacam delivery gitu ya. Bener, mesen online kita kayak gitu. Pokoknya nggak apa-apa, kita cuman update aja ya gitu. Yang jelas ini pilot udah resmi di web 3 katanya. Nah maksudnya apa ini yang nantinya bakal gua bahas, belum ada waktu dan kesempatan ya untuk bahas masalah. Ada salah satu pembahasan tentang web 3 lah nanti bakal gua ini. Nah ini bagus, ini udah masuk web 3 ya, jadi enggak di web 2 lagi gitu kayak yang aplikasi-aplikasi yang sekarang itu kayak banyak lah marketplace kayak Shopee, Lazada, itu masih web 2 ya. Nah kita lanjut ke UTAS The Kobeissi Letter. Ini gua udah terjemahkan. Ada banyak berita utama tentang negara-negara yang menjauh dari dolar Amerika Serikat. Selama 25 tahun terakhir, penggunaan dolar Amerika Serikat untuk cadangan secara global turun dari 72% menjadi 59%. Berikut ini semua peristiwa terkini yang dirangkum dan apa artinya maju gitu UTAS ya. Dan di sini ada yang lebih jelasnya lagi, ada yang komen. Nah, di sini ya. Jika Pai membuka mainnet sekarang, ini adalah peluang bagus karena dolar sedang melemah. Nah itu mungkin ya, ini gue juga karena bukan ahlinya, tapi mungkin maksudnya seperti ini gitu loh. Karena kan kita tahu dolar itu kan merajai khususnya uang fiat ya gitu loh. Nah kenapa dikatakan kalau misalkan Pai membuka mainnet sekarang ini adalah peluang bagus? Ya karena kan orang itu mungkin kepercayaan kepada dolar atau
minat kepada dolar tuh udah menurun gitu loh. Jadi orang udah males lah pakai. Kayak gitu, gue nggak tahu ya, mungkin seperti itu ya kan, ini ngobrol-ngobrol aja sih sama gue, dan mungkin seperti itu. Nah sekarang bahkan lagi orang-orang nih lagi tertarik banget menggunakan koin-koin digital ya, apalagi yang nantinya akan dijadikan sebagai mata uang digital gitu. Oke, lanjut. Nah ini ada dari World Bitcoin Info 100% ya, Hotel Vietnam pembayarannya dari Bitcoin ini. Nah ini salah satu merupakan what I do for Pi ya gitu, merupakan sebuah panggilan dari Korting untuk kita terus gitu loh menyuarakan gitu harga-harga konsensus. Nah yang seperti ini juga bagus gitu ya, karena biar semua orang tahu gitu, dan lebih banyak lagi orang tahu. Ini kayak semacam apa ya, keabsahannya lah ya, itu sertifikat semacam itu dari PMNLC juga. Terus ada kumpulan-kumpulan semacam ini juga, selain video-video 10 detik ya, durasinya mau perorangan, berdua atau banyak seperti ini juga bagus gitu ya. Ini dari Penetwork Leg gitu, ini 100% ketemuan gitu kan, dan sukses ketemu lah intinya gitu. Itu di Dasmari Filipina ya. Wah, Filipina banyak juga emang. Terus nah ini salah satu contoh video gitu kan, menggunakan apa kata-kata atau tempelan harga konsensus ya di videonya itu. Nah untuk memfasilitasi peluncuran awal mainnet dan sejalan dengan seruan resmi ya, sebuah video kecil direkam dengan sejumlah besar orang dan kekuatan besar, dan suara wilayah Tiongkok dihembuskan ke dunia. Saya pelopor di Tiongkok, saya mendukung barter itu dengan harga konsensus $31,459 ya. Ayo pide gispi kata gitu. What I do for Pi ini ya, hashtagnya jangan lupa kalau ada yang mau buat video gitu. Di video sebelumnya udah gue bahas bagaimana cara membuatnya ya. Ini terus, dan udah ini yang terakhir. Ini dari mana, Filipina ya. Ini yang tadi, cuman ini mungkin lebih detailnya lagi, dan ada caption yang aduh tadi gue sempet apa ya, bacanya itu terenyuh lah gitu hati gue. Pioner terkasih ada gitu, buka lebih banyak kemungkinan. Pikortim bekerja keras, Perintis juga bekerja keras, hanya masalah waktu sebelum proyek semacam itu berhasil. Filipina pelopor mengatur pertemuan. Jadi seperti itu ya, kita tahu ini ya, kita terus ya apa ya, saling membantu lah. Kalau ada yang belum tahu pioner ya dibantu, tolong, jangan malah dijerumuskan ya, kasihan gitu. Sama orang juga sama membutuhkan hidup yang layak lah, seperti itu ya. Terus ya Kortim juga sama bekerja keras, kita saling lah gitu loh, saling bekerja, saling berdoa gitu kan untuk mensukseskan Pi Network ya. Oke, thank you. Videonya udah semua. Paling gue simpulkan seperti biasa ya. Yang pertama ini ada kabar bahwasanya Pi Network resmi terdaftar di kantor gitu paten, yaitu merek dan dagang ya. Terus informasi yang kedua ini, hati-hati telah banyak penipuan gitu yang disinyalir gitu kan, berawal karena tergiur harga tinggi tanpa pengetahuan yang mumpuni gitu. Jadi bahkan katanya di sini dikatakan sindikatnya itu yang selalu kasih edukasi ke masing-masing anggota gitu. Aduh, mengerikan sekali ini. Jadi semacam gabungan kayak gitu ya. Terus ini ada dari pilot juga yang udah resmi masuk web 3 ya. Terus nantilah di video yang akan datang bakal gua bahas masalah web 3 ya. Ini juga dolar lagi melemah katanya ya. Oke, udah semua. Ini dari Vietnam, dari Filipina juga. Thank you.
Terima kasih buat yang udah stay selalu di channel Mang Adun. Buat yang baru gabung, selamat bergabung. Buat yang udah like, yang ngobrol-ngobrol bareng gua juga, thank you ya. Gua nggak bisa sebutkan satu-satu. Oke, kalau ada bahasa gua yang barangkali tidak berkenan atau salah tafsir gitu kan, salah asumsi, tolong diluruskan ya. Ngobrol aja, oh gini misalkan maksudnya itu salah tuh gitu-gitu ya, nggak apa-apa, bilangin aja. Gue juga sama, apa ya, bukan orang hebat. Boro-boro orang hebat ya. Oke, thank you ya. Gue Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.